Shalom GBI, Jemaat GBI Anugerah Sulung. Puji Tuhan kita boleh bertemu saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Walaupun hanya lewat online, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk bekerja saat ini. Nah, saya ingin membagikan sesuatu yang terus Roh Kudus bicara pada saat-saat sekarang ini ya. Tapi sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu walaupun hanya lewat online. Masih Engkau beri kami kesempatan dengan kesehatan yang berasal daripada surga untuk kami beribadah bersama-sama jemaat GBI Anugerah Sulung. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Kau begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus, kami sangat terbatas, tapi Engkau menolong kami. Engkau memateraikan dalam hati kami, bahkan kebenaran yang akan kami pelajari bersama-sama. Sehingga firman-Mu ini menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tuntun hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sore hari ini saya ingin bagikan yang tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan itu mengingatkan terus untuk saya di masa-masa sekarang ini ya. Sekarang ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami depresi, sedang mengalami stres, mengalami putus asa. Bukan apa-apa, karena situasi seperti sekarang ini memang secara manusia itu tuh sangat mencekam. Tetapi kita kembali, Tuhan itu sungguh baik. Dia rindu supaya kita itu boleh memiliki pikiran yang pikirannya seperti apa yang dia pikirkan. Jadi kita harus berpikir bagaimana pola pikir Allah itu kita kerjakan setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, saya ambil ayat bacaan pada sore hari ini di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini ya di 2 Timotius 1 ayat 7 ini, Rasul Paulus itu mengatakan kepada Timotius, ya Timotius itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri gitu. Dan pada waktu zaman itu memang Timotius dikasih tugas sama Rasul Paulus untuk dia itu berani memberitakan Injil kerajaan surga, ya. Dia harus berani menyampaikan isi hati Tuhan kemana-mana pun dia pergi. Dia harus siap menderita. Dan Rasul Paulus itu mengingatkan kepada dia bahwa Allah sudah memberikan kepada Rasul Paulus dan juga kepada Timotius bahwa Allah berikan itu bukan roh yang membuat kita tuh takut, ya. Takut untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Takut untuk bersaksi siapa Tuhan Yesus pada saat itu, ya. Nah, saat ini pun Tuhan tuh sedang mengingatkan kepada kita. Itu pada waktu dulu itu buat Timotius supaya kamu berani maju melangkah, siap untuk menderita untuk kerajaan surga. Nah, pada saat ini Tuhan tuh terus mengingatkan kepada saya dan saya ingin bagikan kepada saudara bahwa kalau kita lihat dalam Alkitab itu 1 tahun itu ada 365 hari ya. Dan setiap hari kalau kita baca Alkitab diselidiki ternyata ada 365 juga kata yang berkata bahwa jangan takut. Selalu Tuhan katakan jangan takut. Kenapa sampai kok pas 365 kali perkataan itu persis di dalam 1 tahun? Karena Tuhan itu menginginkan supaya kita umatnya itu selalu mempercayai bahwa setiap hari kita tuh tidak perlu takut. Gitu ya. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu bingung, apalagi kalau kita melihat
Hari-hari ini hari-hari yang begitu mencekam, di mana kita lihat media, di mana kita lihat berita, di mana-mana bahwa orang mati, orang kena COVID, orang kena serangan jantung, orang macam-macam. Dan saya pun secara pribadi, secara manusia itu ya takut, ya. Tapi pada waktu Tuhan berbicara, itu membuat saya kembali untuk, oh iya Tuhan, aku tidak perlu takut. Waktu saya berdoa, saya baca firman, saya renungkan, Tuhan terus ingatkan. Dan ayat-ayat ini tuh sungguh-sungguh sangat mengingatkan. Haleluya. Nah, Allah itu berkata bahwa lewat Rasul Paulus, Allah berkata bahwa aku sudah memberikan kepadamu itu bukan roh ketakutan, tetapi aku memberikan kepadamu roh apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, 3 hal ini kita akan belajar sebentar, kita akan bahas supaya kita mengerti bahwa kita ini sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kita harus sangat mengerti bahwa kita itu sudah menjadi anak-anaknya dan kita itu diberikan Allah itu kuasa, ya. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, ya, tetapi apa? Roh yang memberikan kekuatan. Nah, kekuatan di sini saya dapat pengertian bahwa kekuatan di sini bukan hanya sekedar kekuatan yang biasa-biasa. Di dalam kekuatan itu tuh ada kuasa. Nah, kita menyadarikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, tentunya. Kita itu bukan hanya sekedar apa ya? Seringkali saya juga heran ada orang yang suka gini, oh tolong doakan aku karena aku tuh begini. Padahal sebenarnya mereka itu punya kuasa untuk berdoa, mereka punya otoritas yang Tuhan sudah berikan untuk berbicara kepada masalah ini atau berkata kepada sakit penyakit ini atau apapun dalam kehidupan. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan itu bergantung kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Padahal Tuhan berkata, aku sudah berikan kepadamu kekuatan. Nah, dalam kekuatan itu ada kuasa. Nah, kuasa itu kuasa yang berasal daripada Allah. Karena kuasa itu berasal daripada roh yang ada di dalam kita. Jadi kekuatan kuasa yang Tuhan berikan itu bukan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat Lukas 10 ayat 19, itu berkata bahwa sesungguhnya aku sudah memberikan kepadamu apa? Kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, ya. Aku sudah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular naga dan kalajengking dan menahan semua kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu salah satu kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita itu tidak menyadari hal itu, sehingga pada waktu seperti contohnya sekarang ini, kita menghadapi situasi seperti ini. Ada beberapa teman yang mengalami, ya, keluarga juga mengalami sakit penyakit ini, ya, COVID-19 ini. Tapi mereka ya memang wajar, ya, minta doakan. Tetapi kita harus sadari bahwa umat Tuhan sudah diberikan Tuhan itu kuasa. Dan kita harus bertindak dengan iman. Karena Tuhan katakan, aku sudah berikan kamu kuasa. Tuhan sudah berikan kuasa kepada jemaat GBI Anugerah Allah. Dan kuasa itu bukan kuasa biasa-biasa. Kuasa yang bisa menghancurkan setiap kekuatan musuh. Karena tadi saya katakan Lukas 10 ayat 19 itu bahwa Allah sudah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular naga dan kalajengking dan menahan semua kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan setiap kita. Nah, itu kita harus praktek. Ya, jangan tinggal diam. Waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami sakit penyakit seperti sekarang ini, kita tuh loyo, gak ada tenaga. Memang, ya, saya mau katakan, saya mengalami itu waktu tahun lalu, di mana akhirnya Tuhan memanggil suami saya pulang ke surga. Tapi saya mau katakan, suami saya pulang ke surga bukan karena dia COVID, tetapi karena waktunya dia sudah harus pulang. Kenapa? Rumahnya sudah selesai. Ya, rumahnya di Firdaus di surga itu sudah selesai. Dan
tugasnya di bumi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak itu sudah selesai. Makanya dia dipanggil pulang. Memang pada waktu saya mengalami itu, saya diintimidasi oleh iblis dengan ketakutan-ketakutan yang saya pikir itu tidak masuk akal. Tetapi pada akhirnya suatu hari waktu saya datang kepada Tuhan, saya datang memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus berkata, bangkit kamu sebagai seorang laki-laki. Bayangkan saya ini wanita ya. Saya waktu itu saya dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena saya ada perubahan hormon dalam tubuh saya. Sering saya tidak bisa tidur. Ya berbulan-bulan saya alami itu. Sampai saya harus makan bubur setiap hari karena perut saya kembung, karena malam itu tidak bisa tidur. Coba saudara 2-3 hari aja nggak tidur, saudara pasti stres. Saya berbulan-bulan. Makanya kalau hari ini saya masih sehat, saya masih ada, itu anugerah Tuhan. Dan saya alami bagaimana iblis itu mengintimidasi saya, suami dan anak-anak luar biasa. Tapi puji Tuhan, lewat itu saya betul-betul merasakan waktu saya menempel sama Tuhan, saya bergantung sesungguhnya kepada Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan berikan sampai suatu hari Tuhan bilang, berdiri engkau sebagai seorang laki-laki. Di situ saya bangkit rohnya dan saya mulai hardik setiap kekuatan kuasa kegelapan yang mencengkeram keluarga saya. Dan saya mau katakan, saya berdoa selama ini, Tuhan, minta untuk sekolah anak-anak saya, minta untuk bangun rumah, doa, minta untuk ini, semua Tuhan jawab. Tapi satu doa yang Tuhan tidak jawab pada saat itu ya, adalah sewaktu itu saya minta, Tuhan sembuhkan suami saya. Tuhan tidak jawab, malahan Tuhan panggil pulang. Tapi di situ saya menyadari bahwa saya tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Sudah waktunya suami saya itu harus kembali pulang. Nah kembali lagi ya, iblis itu dia tuh suka sekali memberikan kita itu intimidasi dengan ketakutan-ketakutan. Ya, jadi ingat kalau saat-saat ini saudara sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, ingat firman Tuhan berkata setiap hari pada kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tuh bersama dengan kita dan Dia sudah berikan kita kekuatan, kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan itu untuk kita selalu perkatakan firman Tuhan, untuk kita selalu berdoa, untuk selalu kita mengucap syukur. Sehingga waktu kita rutin itu melakukan setiap hari, maka roh kita tuh akan kembali dan kita semangat. Haleluya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan selain dia memberikan kita kekuatan ya, dia juga memberikan kita itu kasih. Nah kasih itu apa sih? Kita pasti tahu semua ya, kasih itu berbicara tentang bagaimana Kristus itu menganugerahkan hidupnya kepada saudara dan saya untuk supaya kita ini boleh diselamatkan. Nah, Tuhan memberikan kita kasih itu kepada kita supaya kita boleh melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kita boleh hidup di dalam kasih Allah. Kita boleh hidup di dalam kekuatan Allah. Kita boleh belajar terus melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini layak disebut anak-anak Tuhan ya. Terus yang ketiga dikatakan dia juga memberikan kita itu ketertiban. Nah, ketertiban ini berbicara tentang apa? Itu bicara tentang disiplin, berbicara tentang keteraturan sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak teratur, hidupnya seenaknya sendiri ya. Padahal kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada saat ini apa yang dikatakan bahwa di dalam Tuhan kita itu juga betul-betul ada disiplin, ada ketertiban, ada keteraturan di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai umat Tuhan. Jadi kita hidup itu tidak sembarangan. Kita hidup itu tidak jadi orang yang kalau orang dunia lihat, orang Kristen kok hidupnya kayak begitu ya. Pergi begadang, pulangnya sudah pagi. Gak ada keteraturan, itu secara jasmani. Belum kalau secara rohani. Secara rohani harusnya dia punya hidup siklus yang teratur. Bangun pagi, apa yang dia kerjakan? Dia berdoa, baca firman, renungkan firman. Ya, setelah itu dia mempersiapkan apa yang harus dia kerjakan. Jadi hidupnya teratur sesuai firman Tuhan. Sehingga benar-benar nama Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupannya. Nah, 3 hal ini Tuhan rindu supaya kita hidup di dalam itu ya.
Kenapa saudara ya? Karena ini adalah pikiran Allah ya. Ini adalah pola pikir Allah. Sehingga kalau kita melakukannya ini dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita ini akan betul-betul hidup di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah sekarang tergantung saudara-saudara. Pilihan hidupmu hari ini tuh apa? Tuhan itu selalu memberikan pilihan. Ya, pilih kutuk atau berkat. Pilih kehidupan atau kematian. Nah, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan bahwa pada hari-hari ini salah satu yang saya ingin tekankan di nomor 1 itu bahwa Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Ya, tadi saya sudah katakan Dia sudah memberikan kita kekuatan, ada kuasa yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari ya. Untuk mengalahkan situasi yang seperti sekarang ini ya. Salah satu adalah setiap malam kami sudah hampir 1 minggu. Saya di rumah ini ada anak saya 3 ya, suami saya sudah Tuhan panggil pulang. Jadi saya aman 3, terus ada adik ipar saya, ada anaknya dari Manado ikut, ada Mbok ya, dan juga ada sahabat Yeski. Nah kami tuh berdelapan ya, rame-rame setiap malam. Roh Kudus tuh menggerakkan untuk apa? Adakan perjamuan kudus. Mungkin kalau kita dengar itu rasanya bagaimana gitu loh. Tapi saya belajar taat. Makanya kenapa juga saya mau katakan di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh selain baca firman setiap hari, ya, kita berdoa, kita tuh harus punya kepekaan daripada Tuhan ya. Kita harus belajar mendengar apa yang Tuhan mau setiap hari. Nah, pada waktu itu Tuhan tuh gerakkan saya tuh, kamu mesbah keluarga. Ya, selama ini kita mesbah doa, tapi buat saya itu sesuatu hal yang biasa yang kita sudah kerjakan sejak dulu ya. Tapi dalam minggu-minggu ini, khususnya dalam 1 minggu terakhir ini, saya tuh merasakan ada perbedaan yang luar biasa. Tuhan mau tuh lebih lagi. Sehingga Roh Kudus tuh gerakkan apa? Kamu buat pujian penyembahan di rumah bersama anak-anak, ponakan saya main gitar, ya. Terus kamu mimpin perjamuan kudus setiap malam. Setelah itu doa syafaat. Dan tahu enggak? Waktu kami melakukan itu, setiap malam saya melihat Tuhan itu melawat kita itu luar biasa. Ya, malam pertama bahkan Roh Kudus berkata setelah kita perjamuan kudus, kita lagi nyembah Tuhan, saya bisa melihat ada burung merpati, saya melihat ada malaikat ikut menyembah Tuhan. Dan waktu itu karena kami lockdown di rumah ya, bosan juga. Adik ipar saya tuh waktu siang dia bilang gini, Kak, ya apa kalau malam kita di mobil aja kita jalan-jalan lihat kota Surabaya gitu. Tapi pada waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus ingatkan, kamu pingin jalan-jalan kan, lihat kotamu gitu. Kamu pergi sekarang setelah kamu mesbah keluarga ini, setelah perjamuan kudus, setelah doa syafaat, kamu mulai doakan kota Surabaya. Kamu mulai berkati daerahmu, tetangga-tetanggamu, berkati daerah Wisma Gunung Anyar. Setelah itu berkati kota Surabaya. Kamu keluar jalan sampai saya bawa disinfektan. Terus saya mulai doa, buka, kalau nggak ada orang kita buka kaca, kita semprot dalam nama Yesus. Kota Surabaya ini kota yang bersih, kota yang kudus, kota yang tidak ada sakit penyakit, kota yang makmur, kota yang penuh kedamaian. Jadi Tuhan itu menyuruh untuk melakukan itu, melepaskan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan katakan tidak perlu takut untuk melanggar, karena banyak kan orang kalau disuruh doa kota itu, aduh nanti pasti perang sama setan. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah sudah memberikan kita kuasa, Lukas 19, untuk menginjak ular naga dan kala jengking dan menahan semua kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Jadi kita harus percaya itu jaminan Tuhan buat kita, bukan jaminan saya untuk saya pribadi, tapi jaminan Tuhan, firman Tuhan ini buat saya dan keluarga. Dan memang setelah kami keliling sampai Mer sana, kita keliling sampai sana, kita doa, terus kita pulang, kita tutup, kita ngucap syukur, malam kita tidur. Memang iblis gak senang kita mulai melangkah.
Dia mulai ganggu, dia coba intimidasi saya. Saya udah lama gak pernah mimpi-mimpi berkelahi sama setan. Dulu saya sering mimpi berkelahi sama setan itu waktu sama suami saya, kalau kita pelayanan, pergi doain pabrik-pabrik yang pernah bekas kuburan, ya orang-orang yang pernah kesurupan, macam-macam dia. Itu pulang mesti iblis mau coba serang balik, tapi ada perlindungan darah Yesus. Ya, dan malam itu dia coba lagi, tapi saya tahu kuasa Tuhan lebih besar. Firman Tuhan berkata, roh Allah yang ada padamu, roh Allah yang ada pada saudara dan saya, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ya, jadi dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu, saya katakan dalam nama Yesus, pergi iblis. Sehingga itu saya bangun, oh ya, saya diganggu. Tapi saya oke-oke aja, gak masalah gitu ya. Karena saya tahu bahwa Tuhan selalu berkata jangan takut, ya pakai pikiran Allah, cara berpikir Allah. Kalau hari-hari ini saudara, kita betul-betul saya mau katakan ada dalam intimidasi ketakutan, ini saatnya saudara lepas dari ketakutan itu. Sebenarnya masalah yang kita lihat hari-hari ini begitu mengerikan, begitu mencekam. Banyak teman-teman pendeta hamba Tuhan mereka meninggal. Tapi saya mau katakan mereka meninggal karena waktu mereka sudah selesai di bumi ini. Bukan karena COVID mereka meninggal, karena rumahnya di surga itu sudah jadi. Tugasnya di bumi sudah selesai, ya. Dan waktunya mereka istirahat, ya. Nah, waktu kita penuh dengan ketakutan itu, Allah tuh selalu berkata kepada saya, coba, ya, kamu pernah diingatkan sama anakmu yang paling besar kan, si Yeski. Dia bilang, mah, bumi ini mah, cuman kecil begini loh mah. Kalau kita itu berada di luar angkasa, waktu kita itu berada kita lihat dari luar ya, kita lihat Andromeda ya. Kita bisa melihat dari luar itu bumi itu hanya seperti bola bekel. Masih ada planet-planet lain itu yang lebih gede. Nah waktu saya terus bergumul melihat situasi ini, Tuhan terus, Roh Kudus selalu berkata, pakai pikiranku, pakai cara pandangku, pakai kacamataku. Sehingga kamu melihat masalah ini tuh tidak ada apa-apanya. Kamu pun tidak takut, tidak terintimidasi. Bayangkan saudara, karena kita takut tuh sampai mau ke pasar aja takut. Mau belanja aja takut. Karena katanya virus sekarang itu lebih ganas daripada yang tahun lalu. Memang betul sih. Tetapi kita harus ingat, kita juga selain doa, kita harus berhikmat. Kemana-mana kita pakai masker 2 lapis ya, dan pakai face shield, terus cuci tangan selalu ya, kita jaga jarak, kita harus begitu ya. Dan saya teruskan ya, waktu Tuhan itu berkata bahwa harus pakai cara pandang Allah, saya gini, Roh Kudus gimana cara pandang Allah tuh? Ya memang harus selalu lihat firman Tuhan, tapi Tuhan itu, Roh Kudus tuh menjelaskan tuh seperti kita tuh ada di bangku sekolah. Dia bilang, kalau lihat bumi ini dari luar angkasa itu cuma seperti bola bekel, ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa langit itu tahtanya Allah dan bumi itu hanya tempat tumpuan kakinya Allah. Itu hanya tempat tumpuan kakinya Allah. Coba saudara bayangkan betapa besarnya Allah kita, betapa gudinya kuasanya Allah kita. Artinya Allah kita itu tidak terbatas. Dan Tuhan bilang, pakai kacamataku untuk melihat masalah-masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya bilang, oh iya Tuhan ya, kalau kita pakai cara pikirmu, cara pandangmu, pakai kacamatamu, kita bisa ada di posisi Allah ya, di atas. Allah itu gede banget, terus kita seperti ada dengan Allah dan melihat ke bawah, lihat bumi itu cuma kecil. Terus lihat manusia tuh, makanya Mazmur bilang, manusia tuh seperti debu, seperti pasir. Ya bisa nggak cari pasir 1 biji terus lihat, hampir nggak kelihatan. Kecil banget. Nah, berarti kalau kita punya masalah sekarang COVID yang ada di seluruh dunia ini ya, lagi booming, itu berarti di mata Allah tuh hampir nggak kelihatan. Ya, dan Tuhan mau tuh kita tuh melihat seperti itu. Sehingga sebentar lagi tahu-tahu masalah ini sudah beres ya, tiba-tiba masalah ini sudah selesai semua, COVID ini sudah selesai. Karena apa? Kita pakai cara pikir Allah, kita pakai cara pandang Allah, kita pakai kacamata Allah. Dan itu yang Allah mau kita kerjakan setiap hari dalam hidup kita, sehingga kita tuh tidak diliputi dengan ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal.
yang aduh kasihan banget. Memang sih saya sudah pernah alami, saya sudah cerita tadi kan bagaimana saya lemes, nggak bisa apa-apa, tapi anak-anak saya Tuhan pakai luar biasa. Mereka pun kena COVID, tapi mereka tuh ada semangat yang luar biasa, bisa lewati semuanya. Dan saya bersyukur sudah 7 bulan lalu suami saya berpulang tanggal 7 Desember. Mungkin teman-teman di GBI Anugerah Sulung tuh mungkin kaget ya. Saya cerita ini hanya beberapa orang yang kenal dekat saya, Cik Christine tahu ya, ikut berduka cita. Tapi saya merasakan semakin kesini, saya melihat sungguh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga. Tuhan itu menjadi perisai, pelindung. Dia pelihara kita. Dia berkati apa yang anak-anak saya kerjakan, apa yang Yeskiel Yeremia kerjakan, Yosua kerjakan. Tuhan buat semuanya itu menjadi indah menurut saya ya. Dan saya sangat bersyukur hari ini saya masih bisa berdiri di sini, bisa bertemu dengan saudara walaupun hanya lewat online. Itu anugerah yang luar biasa. Nah, mari saya mau katakan apa yang saya ceritakan tadi, bahwa kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kita praktekkan setiap hari dalam kehidupan kita ya. Kita ada mesbah keluarga, kita berdoa, kita berkati kota kita, kita katakan firman Tuhan terus untuk kota kita. Rumah sakit semua kosong, tidak ada lagi pasien COVID, mereka pulang semua sehat, tidak ada roh kematian mencengkram kota Surabaya. Kita ucapkan setiap hari saudara, dan saudara akan melihat ya, dimanapun kita berada, kalau kita melangkah dengan iman, melakukan apa yang Tuhan mau ini ya, maka kita akan melihat sebentar lagi kota kita ini sudah menjadi kota yang betul-betul merdeka daripada COVID-19. Bahkan keuangan, ya ekonomi Tuhan akan pulihkan, bahkan juga untuk bangsa kita Indonesia. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari semangat terus untuk kita bisa betul-betul melakukan 3 hal ini. Saya mau katakan, dengan kita selalu bergaul karib dengan Tuhan, dengan kita selalu intip dengan Tuhan, kita banyak waktu baca firman, kita selalu berdoa, kita bergaul dengan Roh Kudus, maka apa yang Tuhan ingin kita kerjakan pada saat ini, ya 3 hal ini kita bisa kerjakan itu semua dengan sukacita, ya. Ada kekuatan, ada kasih yang Tuhan sudah berikan. Ada kekuatan, ada kuasa, ada kasih yang Tuhan sudah berikan. Ada juga ketertiban, ya disiplin atau keteraturan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kita sungguh akan jadi orang-orang yang jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Nah, saya rindu mendoakan saudara. Saya bisa merasakan sekali, ada walaupun hanya lewat online ya, tapi saya bisa merasakan bahwa ada orang-orang yang saat ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia takut dia tidak bisa makan, saya lihat. Dia takut dia tidak bisa berbuat apa-apa, sepertinya dia terikat dengan ketakutan-ketakutan sehingga dia tidak bisa melangkah untuk melakukan sesuatu. Itu saya lihat di dalam roh ya. Mari kita berdoa. Horabashika rabashika rabasyata kararaba. Ora nemete kara yatakaya takore beshikara rabatakaraba. Heta kata saat ini Tuhan sudah memberikan engkau kuasa, kekuatan. Dalam kekuatan ada kuasa yang Allah berikan padamu karena ada Roh Kudus di dalammu. Ingat, roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Engkau mulai katakan kepada dirimu sendiri bahwa ikatan yang mengikat aku sehingga aku tidak bisa bergerak. Aku seperti buntu pikiranku, tidak bisa melakukan apapun. Saat ini dalam nama Yesus aku mau katakan, aku lepas, aku bebas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ngomong saudara saat ini, ngomong. Horabasyetekara, ada yang lagi sakit. Horabasyetekara, saya tidak tahu sakit apa, tapi dia sering mual-mual, sering kembung, sering perutnya nggak enak karena dia stres, banyak pikiran. Horabashi karena usaha pekerjaannya tutup. Horabashi tekarabata karabashi karalaba. Reteke, angkat tangan saja di hadapan Tuhan. Kita kata-katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau katakan saat ini, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Ibu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Korabahata kataka, rebeteke kata-kata. Saya melihat juga ada seorang bapak
Dia takut anaknya sedang sakit saat ini. Horabashikarabatakata-kataka. Retekarabataka yarabashikaraba. Bapak katakan dalam nama Yesus, anakku sembuh. Sebutkan namanya, siapapun. Katakan, anakku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur dan darah Yesus, anakku sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang mengalami sakit, batuk, pilek, flu, dikatakan positif COVID saat ini. Dalam nama Yesus. Retek katakan, mari engkau datang kepada Tuhan. Engkau sembah Tuhan. Kau mulai memuji Tuhan. Kau mulai bersyukur. Kau mulai katakan bahwa roh Allah yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Retek kata-kata. Tuhan sudah memberikan aku kekuatan, kuasa yang dahsyat. Rete kata-kata Tuhan sudah memberikan aku kasih yang dari surga untuk aku hidup seperti Yesus hidup pada waktu dulu. Dan Tuhan sudah memberikan aku ketertiban, yaitu roh yang disiplin untuk mencari Tuhan, untuk hidup setiap hari di hadapan Tuhan dan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rete karabashikarabahata kata-kata ngomong saat ini. Katakan aku sehat, aku kuat, aku sudah disembuhkan Tuhan. Karena hidupku sudah dibeli dengan darah yang amat mahal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Aku sehat. Aku dipakai Allah luar biasa. Aku menjadi saksi Allah yang luar biasa dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Sorak-soraikan kemenangan terdengar di mana-mana. Sorak kemenangan terdengar di mana-mana. Sorak kemenangan terdengar di mana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Lord, terima kasih, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau, Raja segala raja. Bapak, terima kasih. Hamba sudah sampaikan isi hatimu. Roh Kudus akan terus bekerja. Kami boleh berhenti berdoa, berhenti menyampaikan isi hatimu, tetapi Roh Kudusmu tidak pernah berhenti bekerja saat ini. Teruskan dan teruskan Bapak. Berkati hamba-hambamu, berkati umatmu di GBI Anugerah Sulung ini, berkati hambamu Tuhan, Gembala, Ibu Syani Tuhan, wakil jemaat, suami, istri semua, diaken-diaken, Cik Kristin Tuhan, sekeluarga dalam nais, pulihkan lebih lagi Tuhan, sembuhkan Cik Kristin juga dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami percaya mujizat-Mu sudah dan sedang bekerja sampai saat ini. Thank you Lord, segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Allah Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.